Bismillah, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa salli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita hingga detik ini, maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan terus beristighfar kepadanya atas segala kekurangan yang kita miliki dalam menyembahnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bagaimana kita merajut hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita lalui itu dengan memperbagus salat kita. Dan terakhir kita telah membahas mengenai rukun salat, yaitu sujud. Yang dimana posisi sujud kita telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita sujud dengan 7 anggota tubuh kita. Ya. Yaitu dengan dahi, kemudian hidungnya, kemudian telapak tangan, kedua telapak tangan kita, kedua lutut kita, dan kedua jari jemari kaki kita. Sehingga itu menunjukkan 7 anggota tubuh yang menempel pada tanah, dan posisi sujud merupakan posisi kita terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bacaannya yang paling sederhana ketika sujud adalah subhana rabbiyal azim atau rabbiyal a'la. Baik. Karena ini dan membaca itu sangatlah tepat pada posisi sujud, dikarenakan posisi terendah kita ya sebagai seorang hamba, di mana salah satu anggota tubuh kita yang paling kita muliakan yaitu wajah berada di atas tanah sejajar dengan tangan dan kaki kita. Dan saat kita dalam posisi terendah, kita memuji Allah yang maha tinggi. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci lagi maha tinggi. Kemudian kita juga telah menjabarkan panjang lebar tentang bacaannya, makna di balik bacaan yang ada dalam bacaan sujud. Dan terakhir berhenti pada ini, bacaan versi kedua yang kita pelajari atau kita sama-sama ketahui bersama, yaitu subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Ya, dan telah kita bahas makna di balik itu. Baik. Ada yang sudah mempraktekannya? Subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Belum? Lupa PR-nya. Lupa PR-nya. Ini asing nggak bacaan yang ini? Ada yang iya ya, ada merasa asing, ada yang enggak, ada yang terbiasa, ada yang belum biasa. Nggak apa-apa. Ya, pelan-pelan. Ini bukan sesuatu yang rahasia gitu ya, bukan. Ketik aja di Google akan ketemu bacaan sujud gitu, sesuai sunnah, nanti kan keluar tuh. Ini. Salah satunya ini, subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Ya. Atau ya boleh beli buku panduan sholat, itu mesti ada bacaan sujud yang bervariasi. Nah, itu dihafal sedikit-sedikit supaya apa? Supaya sholat kita lebih hidup lagi, lebih berwarna. Ya. Dengan berbagai macam warna di dalam sholat kita itu, kita akan merasa nyaman, tenang. Ya. Enjoy. Kita sholat itu enjoy gitu. Ya. Rasanya itu apa ya, kayak lezat gitu. Nah, itu
Kenapa? Karena kita mempraktekkan berbagai macam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya gerakan tapi juga bacaannya. Bacaan satu sudah, bacaan berikutnya dan berikutnya gitu. Dipraktekkan. Ya. Kalau kita pelajari dan tidak kita praktekkan, nah ini yang jadi masalah. Ya, ilmu ketika didapat dipraktekkan. Kalau ilmu didapat tapi tidak dipraktekkan, nah ini yang perlu kita perbaiki. Ya, sama kayak kita kuliah, ngambil ilmu dari dosennya, terus udah dibuang aja ilmunya gitu, nggak dipakai. Ya ini kan jadi sia-sia, gitu. Padahal ilmu ini justru lebih mulia daripada ilmu dunia. Ilmu Islam, syariat Islam mengenai ibadah sholat tentu lebih jauh lebih mulia daripada ilmu dunia manapun. Ilmu dunia apapun kalah dengan keutamaannya dari mempelajari mulianya ilmu syariat Islam. Ya. Nah, kita harus lebih semangat lagi. Dan tidak ada kata terlambat. Nah, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Oke. Kemudian sedikit kita masuk pada pembahasan ada yang mungkin menjadi pertanyaan dalam benak jamaah sekalian. mungkin. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Yaitu kalau kita dari posisi berdiri mau sujud itu tangan dulu atau lutut dulu ya gitu. Ya. Tangan dulu atau lutut dulu seperti itu. Iya, ya Pak ya. Ini yang di sini biasanya apa? Tangan dulu atau lutut dulu? Yang tangan dulu siapa? Angkat tangan coba yang tangan dulu. Nanti kita salah-salahin. Bercanda, nggak bercanda. Tangan dulu siapa yang tangan dulu? Gue pada langsung takut. Saya nggak jadi. Sedikit ya yang tangan dulu ya. Banyaknya yang lutut. Yang lutut dulu? Oh banyak. Ya ada banyak yang lutut. Yang ini nggak dua-duanya nih. Nggak tangan nggak dua-duanya ya. Langsung dahinya dulu. Gimana caranya dahi dulu? Sakit ya. Gimana? Nah, tangan dulu karena ada kondisi di mana kalau lutut nempel dulu sakit karena menopang beban hidupnya, beban tubuhnya yang mungkin sudah tidak kuat lagi ya gitu ya, sehingga lututnya pun nggak kuat sehingga tangan masih kuat posisinya. Atau ada lagi yang lain tadi lutut ya, kenapa lutut dulu? Ada yang karena mungkin tangannya nggak kuat atau yang lain? Ya karena ini ya pelajaran didapat ya, karena ya saya diajarkan seperti itu. Wah berarti ada dua kubu nih, ada dua cara bagaimana yang harus kita sikapi dari ini. Baik, sebenarnya ada satu hadis yang menarik yang menjadi pembahasan masalah ini. Kenapa munculnya dua hal itu? Jadi ini memang ada pendapat ulama yang mengatakan demikian, yang mengatakan dahulukan tangan dulu ketika mau sujud. Ada pendapat ulama lain yang mengatakan kalau mau sujud lutut dulu. Ya. Ada yang itu kurang lebihnya ya. Jadi itu dua pendapat yang memang sampai sekarang masih ada tidak akur. Karena memang hadisnya demikian. Coba kita simak baik-baik hadisnya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya sahih. Beliau bersabda, "Idza sajada ahadukum," jika seorang hendak sujud dalam salat, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Janganlah dia itu turun sujud seperti turunnya onta. Janganlah dia turun larangan. Janganlah dia turun seperti turunnya onta. Ya. Akhirnya hadis ini menjadi apa? Titik awal perbedaan pendapat ulama tadi. Ada yang mengatakan tangan dulu, ada yang mengatakan enggak lutut dulu. Kalau tangan dulu mengatakan karena onta itu kalau turun itu lutut dulu. Sehingga nggak boleh sama dengan onta, turunnya onta.
Maka tangan dulu kalau kita sebagai manusia ketika mau sujud. Ulama lain mengatakan, oh enggak, kalau manusia lutut dulu. Kenapa? Karena onta itu kalau turun tangan dulu. Sehingga jangan sama dengan onta. Maka manusia mau sujud ya dia lutut dulu. Nah, ini menjadi otomatis. Baik, mari saya tampilkan. Ya, saya tampilkan biar kita lebih punya gambaran ya. Oh, ini onta gimana memang turunnya gitu kan. Nah, karena kita nggak ada onta di sini. Ya. Baik. Nah, ini dia. Saya tampilkan. Maaf yang pemirsa di rumah belum bisa melihat ini, tapi bisa search di Google ya. Baik. Ini adalah gambar di mana onta sedang turun. Dari berdiri kemudian turun. Oke. Di sini bagian onta yang turun yang mana, depan atau belakang? Kalau kita bahasa kita kaki ya. Kaki depan atau kaki belakang? Kaki depan. Kaki depan. Orang Arab mengatakan kaki bagian depan itu tangan. Sehingga kalau turunnya onta itu depan dulu, itu menunjukkan tangan dulu. Sehingga jangan tangan dulu. Kalau manusia mau sujud, lutut dulu, kaki dulu. Muncul seperti itu. Paham sampai sini? Pusing? Gak apa-apa, pusing. Kita pusing sama-sama. Biar kita terbuka gitu kan. Kenapa ada perbedaan pendapat ini? Kemudian pendapat lain mengatakan, oh enggak, lututnya onta itu memang ada di depan. Lututnya onta itu memang ada di bagian depan, kaki depan, atau disebut dengan tangan bagi sebagian orang. Nah, sehingga onta turun duluan adalah lututnya nyentuh tanah, baru sisa tubuhnya yang turun ke bawah, gitu. Sehingga manusia jangan sama sujudnya kayak onta, lututnya dulu, enggak, tangan dulu. Buktinya mana? Saya bawa buktikan sini. Ya, tenang. Ya. Ini adalah gambar bagian-bagian tubuh onta. Oke? Agak sulit ya, karena ini bahasa Arab ya, nggak apa-apa. Kita cuma fokus pada bagian kaki depan. Ini bagian kaki depan, ini yang tadi digambar sebelumnya, onta itu turun. Onta turun kaki depan dulu, kemudian yang nyentuh adalah bagian tekukan ini. Tekukan ini di dalam bahasa Arab namanya rukbah, lutut. Lutut onta di bagian kaki depan. Ya. Sedangkan bagian belakang beda nama. Beda nama. Ya. Maka ketika onta turun ke bawah, ya, yang didahulukan sama onta adalah rukbah. Kaki depan, rukbah, yaitu lututnya memang di situ. Sehingga kalau kita kembali kepada gambar sebelumnya, maka tepatlah kita katakan ini yang nempel ke tanah adalah lututnya onta. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sujud seperti turunnya onta. Kalau turunnya onta, lutut dulu. Sehingga harus berlawanan, manusia tangan dulu baru lutut. Itu ya. Jadi kesimpulan apa nih? Kesimpulannya apa? Para ulama pun mengatakan, ya ulama ini kita sama-sama karena mereka semua punya dalil yang sangat kuat. Kedua belah pihak. Kita katakan yang paling nyaman bagi kita semua adalah boleh kedua-duanya. Bahkan kalau dirasa tadi ada kondisi tubuh yang nggak memungkinkan untuk turun dengan lutut dulu, maka silakan pakai tangan. Tangan didahulukan untuk turun sujud. Atau mungkin tangannya sedang sakit, jadi kalau turun dulu nggak kuat, lututnya lebih mantap karena sering sepedahan, sering goes, misalkan. Nggak apa-apa, lutut silahkan. Ya. Jangan sampai, intinya begini, jangan sampai gara-gara ini
diingkari. Wah, tuh orang sholatnya kok lutut, mau sujud kok lutut dulu, atau kok tangan dulu. Ini menyelisih sunnah, ini begini, ini begitu. Nggak boleh. Yang seperti ini harus dihindari. Jauhkan dari pikiran kita. Tidak menyalahkan orang dalam hal yang memang itu ranah ulama, ada perbedaan pendapat dengan dalil-dalil yang kuat. Ya, akhirnya musuhan. Nggak boleh. Atau menyalahkan sampai-sampai mengatakan, ini kamu salah, kamu sesat. Wah, ini bahaya. Gara-gara perkara ini jadi sesat menyesatkan. Nggak boleh. Ya, para ulama nggak ada yang mengatakan orang sesat gara-gara turun sujudnya tangan dulu atau lutut dulu. Justru orang inilah yang ya keliru, ya perlu didakwahi. Nah, seperti itu. Jadi kalem aja. Ya. Kan katanya ada tulisannya keep calm gitu kan? Keep calm. Ya, jadi jaga ketenangannya, santai. Ya. Kita belajar agama ini ya, ikutin aja. Baik, begitu. Dan siapa yang mengatakan tadi demikian, yang tadi saya sampaikan, ya Mas sendiri tadi nyampein, bukan. Saya hanya panjang tangan atau apa ya, panjang mulut. Saya hanya yang menyampaikan, tapi pendapat itu dianut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau memadukan tadi dua pendapat ulama, udah. Ya. Dua-duanya boleh. Boleh lutut dulu, boleh tangan dulu. Semuanya sah salatnya. Jangan sampai ada yang mengatakan enggak sah. Sah salatnya. Nah, ini adalah pendapat yang dianut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Oke. Terus kemudian, oh iya, pada ngeliatin ini ya. Kita pindahkan dulu gambarnya ya. Baik. Oke, kita akan pindah. Kita akan pindah sekarang ke rukun berikutnya. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan sujud kita. Sederhana saja, tidak terlalu mendetail. Kita masuk pada rukun setelahnya. Apa kira-kira rukun setelah itu? Setelah sujud apa? Salam? belum salam. Setelah sujud bangun salam gitu. Kan belum. Duduk di antara dua sujud. Oke, ini dia. Duduk di antara dua sujud. Ya. Baik. Jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Duduk di antara dua sujud ini adalah menunjukkan ketawaduan seseorang. Ya, seorang hamba sudah sepantasnya dia merasa tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita duduk di antara dua sujud sebagaimana kita lakukan dalam sholat kita, maka itu sudah menunjukkan tawadu dari seorang hamba. Ya. Tancapkan ini ke dalam lubuk hati kita ketika kita sedang duduk dalam sholat kita, ya kita sedang berhadapan dengan Allah dan kita sedang menunjukkan ketawaduan kita sebagai seorang hamba. Maksudnya tawadu di sini adalah tunduk. Kita sedang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kemudian melaksanakan perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sedang duduk di dalam salat, pastikan kita hadirkan dalam hati kita kalau kita sedang melaksanakan perintah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Sujudlah sampai tumakninah. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangunlah dari sujud sampai tumakninah dalam kondisi duduk. Dan lafaz hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim itu menunjukkan perintah, sehingga ketika kita
bangkit dari sujud kita, lalu kita posisi duduk dengan tumak ninah, maka itu kita sedang melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Kemudian bacaan duduk di antara dua sujud. Oke. Apa Pak kira-kira bacaannya? Siapa yang bisa nebak? Yang nebak saya kasih sesuatu. Saya kasih sesuatu yang sangat spesial insyaallah ta'ala. Siapa yang bisa nebak? Saya kasih sesuatu yang luar biasa. Saya sudah siapkan. Harganya mungkin nggak bisa dihitung. Mau? Hadiahnya? Tebak dulu. Hadiahnya doa. Baik, apa kira-kira? Baik, kita cek. Iya, bacaannya adalah Rabbik Firli. Masya Allah. Barakallahu fik. Jazakallah khair. Itu adalah hadiahnya. Jadi hadiah doa ya. Baik. Artinya apa? Wahai Rabbku, ampunilah aku. Sederhana sekali. Rabbik Firli. Dan dalam riwayat itu disebutkan dua kali ya. Rabbik Firli. Seperti itu. Yang artinya wahai Rabbku ampunilah aku. Sederhana tapi ini luar biasa mendalam loh. Ini dan dikata karena cuma Rabbik Firli aja gitu. Enggak, ini dalam ini. Ini ampunan, kita minta ampunan. Sedang kita di kondisi tadi apa? Tawadu kita menunjukkan ketawadunya melaksanakan perintah Nabi, kita meminta ampunan kepada Allah. Rabbik Firli. Ya. Ketika dan di dalam riwayat tadi saya sampaikan adalah memang disebutkan dua kali Rabbik Firli. Tapi itu bukan pembatasan. Sekali lagi, bukan pembatasan. Karena perlu diingat salatnya Nabi lama salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya, rukunya sama dengan berdirinya, sujudnya sama dengan berdirinya. Duduknya berarti sama juga dengan sujudnya. Jadi lamanya itu stabil itu, berdirinya sekian menit ya, rukunya sekian menit, i'tidalnya sekian menit sama. Ya. Seperti itu. Berarti kalau begitu tidak cukup hanya dengan Rabbik Firli dua kali. Ya. Baca Al-Baqarah aja ketika beri berapa lama itu? Ya kan? Sehingga tidak cukup hanya dengan Rabbik Firli dua kali ketika duduk di antara dua sujud, tapi diulang-ulang terus. Boleh. Ya diulang-ulang terus. 5 kali. Kalau kita jadi posisi yang makmum, kemudian imam masih dalam posisi seperti itu, ya, dan kita merasa sudah selesai Rabbik Firli, sudah. Loh, tambahin lagi, jangan diem. Ketika dalam sholat hindari diam. Rabbik Firli, kan sudah saya wajibnya selesai, enggak. Terus baca Rabbik Firli. Sambil direnungkan maknanya tadi. Minta ampunan ini, kita sedang minta ampun sama Allah gitu. Kayak kita berbuat salah banget sama orang, salah banget, terus kita buat dia kayak terluka lah. Kita pasti akan minta maaf dengan yang benar-benar menghadirkan hati perasaan kita. Ya Allah maaf ya maaf gitu. Mesti kita begitu. Nah kita berapa kali berbuat salah sama Allah dalam sehari? Masa kita ngomong Rabbik, masa begitu? Nggak ada sopannya sama Allah. Bahkan kita orang Jawa mendahulukan sopan santun. Ya. Maka kita harus lebih lagi beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca santai aja Rabbik. Tenang, kita nggak dikejar sama pinjol. Kita kan lagi nggak dikejar apa-apa gitu. Udah tenang aja, sholat. Maka itu pentingnya kita sholat udah tinggalin nih masalah masa dunia udah tinggalin dulu deh.
Biar kita tuh bisa fokus. Itu yang kita inginkan. Fokus akhirnya menghadirkan apa? Khusyuk dalam sholat, Allah berikan ketenangan dalam sholat kita. Baik. Sehingga kita meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya adalah kita tuh sebenarnya minta diampuni dosanya dan minta ditutupi dosa kita. Sehingga kita tidak dipermalukan dan dosa itu tidak ditampakkan kepada orang lain. Itu ya. Kita makna dari maghfirah. Jadi nggak sekedar kita minta ampunan begitu, tapi ingat, minta ampunan dari dosa, minta ditutupi juga dosanya, jangan sampai orang lain tahu. Karena akan malu sekali kalau ada orang tahu dosa kita itu. Itu yang kita inginkan, dosa kita ditutup sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Minta sama Allah ketika duduk di antara sujud. Rabbighfirli. Rabbighfirli. Ini yang kita inginkan. Jadi ketika kita mengetahui maknanya, kita nggak akan sembarangan baca. Sama ketika baca zikir setelah sholat, kalau kita tahu maknanya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita nggak akan buru-buru tuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa ini? Apa? Ngapain? Baca orang Arab aja nggak ngerti mungkin gitu. Nggak ngerti. Orang Arab aja nggak ngerti. Dijamin orang Arab nggak ngerti. Ya. Sedangkan kita butuh dengan zikir itu. Jadi kita seharusnya lebih beradab sama Allah Subhanahu wa taala. Udah kalau masalah zikir, masalah ibadah itu tenang, tenang aja. Nikmatin. Nah, coba kita nikmatin. Yang nggak nikmatin itu mungkin diantaranya adalah orang-orang yang kesurupan. Nah ini lagi panas dia, pengennya buru-buru ya. Nah ini bahaya. Nah, ini perlu diruqyah nanti. Ya. Ayo. Kemudian sebentar. Bacaan duduk versi kedua. Kira-kira apa? Nah, ini lagi. Nanti kasih hadiah lagi sama sih. Hadiahnya doa. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Yang mau saya tampilkan apa? Kok saya nggak tahu yang goib, Mas. Ya kan kira-kira aja bacaan duduk kan apa gitu di antara dua sujud. Ada yang mengamalkan yang lain dari Robik Firly? Nggak ada. Atau malu-malu tawadunya Masya Allah ya. Saya tahu sebenarnya tapi itulah saya Masya Allah. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Baik. Kita lihat sen. Ya, itu dia bacaannya. Versi kedua agak panjang. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Wah, panjang. Ibu di belakang itu nggak apa-apain. Udah bingung ini. Karena cukup ya panjang. Tapi ini luar biasa doanya. Coba kita baca lagi. Rabbi firli. Tadi yang pertama ada di sini. Tapi ini lebih dilengkapi lagi. Warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Luar biasa. 7 kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala. 7 hal yang kita minta sama Allah Tabaraka wa taala. Dalam sekali kita duduk baca ini. Ada yang mengamalkan ini? Doa ini? Belum? Belum ada? Baik, berarti kita gimana? Oh, urutannya enggak urut, tapi sama. Cuma urutannya aja yang enggak urut. Urutannya enggak urut. Maksudnya ya gitu deh. Ya, jadi kayak apa misalkan? Yang didahulukan apa? Hmm? Oh, baik, baik ya. Wa'afinnya didahulukan berarti ya. Baik. Ya, baik. Tidak masalah, insyaallah. Allah taala.
Ya. Baik, artinya apa? Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku. Baik. Warhamni, ampunilah, maaf, rahmatilah aku. Wajburni, tutupilah kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Wahdini, berilah aku petunjuk. Wa'afini, berilah aku keselamatan. Warzuqni, berilah rizki kepadaku. Luar biasa. Luar biasa, lengkap ini. Ya. Rabbighfirli yang pertama, minta tadi apa? Magfirah tadi, minta ampunan dosa, minta ditutupi dosanya supaya enggak ketahuan sama orang lain, enggak dibeberkan dosa kita. Warhamni, datang warhamni yang kedua, permintaan kedua kita kepada Allah Tabaraka wa Taala, minta rahmat. Ya, yang artinya kita mendapatkan keselamatan dari hukuman Allah Tabaraka wa Taala. Dapatkan keselamatan dari hukuman Allah Tabaraka wa Taala. Yang ketiga, wajiburni, tutupilah kekuranganku. Ya, kekurangan apa? Kekurangan fisik maupun kekurangan jiwa kita. Kekurangan fisik berarti Allah Subhanahu wa taala menutupi musibah yang kita alami. Dengan cara apa? Menghilangkan kesedihan. Nah, dan menggantikan bagian yang hilang dengan yang lebih baik lagi. Kekurangan jiwa berarti Allah mengampuni dosa dan kekurangan kita dalam beribadah kepadanya. Oh, Masya Allah. Itu baru yang tiga. Udah dalam banget itu. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Kita minta sama Allah untuk diangkat derajat kita, dunia dan akhirat. Dunia kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam mengerjakan amal soleh. Ya. Karena ilmu tanpa amal nol. Jadi harus ilmu bermanfaat dan dimudahkan dalam mengerjakan amal soleh. Kita minta itu sama Allah. Kemudian di akhirat diangkat derajat kita di surga. Diangkat tingkatan kita di surga. Itu kita minta ketika apa? Duduk di antara dua sujud. Jadi warfa'ni itu bukan saja ya warfa'ni gitu. Enggak. Harus diresapi ini. Ternyata kita minta diangkat derajat dunia dan akhirat. Dan kita inginkan dua-duanya gitu. Apalagi diangkat tingkatannya di surga. Wahdini. Berarti yang keberapa nih? Bighfirli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, wahdini yang kelima sekarang. Berikanlah petunjuk kepadaku. Yang kelima ini. Ya. Petunjuk apa? Petunjuk untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bisa membedakan mana yang benar, mana salah dengan apa? Dengan ilmu tentunya. Ya. Makanya tadi di sebelumnya ketika warfa'ni diangkat derajat kita di dunia dengan diberikan ilmu yang bermanfaat. Lalu kita minta wahdini, berikanlah aku petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk membedakan benar dan salah. Dengan apa? Dengan ilmu yang tadi kita minta sebelumnya. Luar biasa. Luar biasa. Doa Nabi SAW ini luar biasa. Ini harus kita praktekkan ini. Ya. Kemudian apa? Wa'afini yang keenam. Dan berikanlah aku keselamatan kepadaku. Keselamatan di sini maknanya adalah dijauhkan dari semua bencana dunia dan akhirat yang tidak sukai. Kita minta itu supaya kita dijaga, dilindungi sama Allah dari segala hal yang tidak kita sukai, dunia dan akhirat. Inilah yang maksud kita berikanlah keselamatan kepadaku.
Yang terakhir, yang ketujuh adalah warzuqni, dan berikanlah rezeki kepadaku. Ya. Dan rezeki maknanya juga luas ini. Kebutuhan apa yang kita butuhkan? Rezeki ini kayak sandang, pangan, papan ya kan, kebutuhan primer dipenuhi, kita minta dipenuhi itu semua. Sama Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki juga yang rezeki ke hati, berupa ilmu agama Islam ini. Ya. Diberikan ilmu agama Islam, lalu dimudahkan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita menjadi amal soleh yang akan memberatkan timbangan kita nanti di hari kiamat. Dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan itu Allah masukkan kita ke dalam surganya. Dengan rahmat Allah, Allah masukkan kita ke surga. Itu yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah telah selesai, dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allah alam bisawab. Jika nanti ada pertanyaan maka silakan bertanya setelah azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.